Om Swastiastu, pemirsa Sinarang Sami. Jadi hari ini Titiang bertemu dengan salah seorang yang pernah menikmati, merasakan keajaiban dari seorang tokoh Gus Polos. Nah, karena wajah Tiang sering tidak disukai oleh sampradaya, maka Tiang tidak menampilkan wajah sendiri, nggih. Nah, niki ragane. Jero mangku astike. Bagaimana Om Swastiastu Jero mangku? Om Swastiastu. Nah, Di kita ini sedang bicara masalah kejujuran kan siap. begitu. Jadi mohon apa yang disampaikan itu atas nama Ida Sangyang Widi Siap. jujur ya gitu. Jujur. Jadi itu ya silakan mungkin ada pengalaman yang bisa disampaikan gitu. Jadi kita santai-santai aja, Bro. Om Swastiastu. Oke, jadi pemirsa sekalian, biasanya saya yang podcast orang lain nih, sekarang tumen saya yang di podcastnya. Jadi sukses untuk Idam Prabu atas kesempatannya. Eh, jadi yang bertemu pertama kali sarang Gus Polos nih gini di suatu tempat nih ke tahun 2013. Jadi kalau bicara tentang keajaiban dari tiang bertemu sarang Gus Polos sampai detik ini nggih. Jadi udah berapa tahun nih ke dari 2013 sampai detik ini, hari ini terlalu banyak kalau tiang ceritakan. Tapi tiang persingkat saja. Jadi mungkin dari pertama tiang bertemu, kemudian mungkin di tahun-tahun pertengahan eh, itu tiang akan persingkat. Nah, jadi pengalaman pertama nih yang mungkin bagi tiang berkesan dan mungkin makanya tiang ungkapkan ini mungkin salah satu yang terberkesan. Jadi yang pertama nih saat Nike masih di awal-awal tahun 2013. Jadi tiang bertemu sarang Gus Polos memang raganya susah ditemui, tapi kalau orang mungkin tiang orang yang salah satu orang yang beruntung bertemu sarang beliau. Tiang bertemu kemudian waktu Nike tiang kan artinya tiang kena DM tipe diabetes tipe 1. Artinya dokter sudah memvonis tiang ya sekarat lah, dan saat itu mungkin tidak ada harapan. Kemudian yang bertemu sarang beliau, nah kemudian tiba-tiba beliau ya mungkin seperti mendapatkan bisikan gitu, kamu waktu itu yang belum kita dos semangku, masih artinya ya begitulah, masih anak muda yang penuh gejolak, kemudian masih mencari jati diri gitu, apalagi saat nikah artinya putus asa, tidak punya masa depan rasanya. Kemudian yang bertemu kemudian uh, tiba-tiba Gus Polos memberitahu Tiang dipanggil. Waktu itu mungkin Tiang jarak ada mungkin sekitar radius 100 meter ya, kamu coba sini gitu. Tiang duduk di samping beliau gitu, kemudian dikasih tahu artinya kamu lakukan ini. Waktu itu Tiang disuruh program meditasi, kemudian Tiang disuruh yoga asana, jadi kamu akan menemukan keajaiban. Waktu itu kan yang namanya anak muda belum belum ini ya masih mencari jati diri, apalagi baru ketemu orang ini siapa sih gini ini gitu. Akhirnya ya karena mungkin waktu itu sudah tidak ada harapan, ya saya lakukan saja kan, mungkin waktu itu tanpa ada pikiran apapun. Kok ada perubahan gitu ya, sehingga dari waktu ke waktu kesehatan Tiang meningkat. Mungkin teman-teman atau dokter yang menangani Tiang juga kaget gitu, seumuran Tiang yang mungkin sudah ya menderita ini udah anggaplah sebagai orang dengan gangguan kesehatan yang mungkin hampir mau 20 tahun ya, udah dari masih muda banget masih sehat seperti saya gitu loh, malah mungkin aktivitasnya melebihi orang-orang yang normal mungkin kayak gitu, sering di jalan dan segala macam itu. Ya sampai detik ini seperti ini ya. Jadi itu salah satu apa ya, bertemu pertama kali mungkin siapa nih begini begini kok instruksinya aneh ya, seperti itu ya, begitulah Gus Polos gitu. Nah jadi itu yang pertama. Kemudian ini yang kedua ya, itu sekitar tahun 2015 kalau nggak salah ya.
kalau nggak salah, karena saya sudah lupa. Saya lupa tanggalnya, cuma kejadiannya ini benar-benar bagi saya berkesan, bukan hanya bagi Tiang tapi buat orang tua juga, terutama bapak. Waktu itu 2015, mungkin ada kesalahan apa tentang obat ini, mungkin Tiang nggak tahu, akhirnya Tiang masuk rumah sakit. Nah, waktu masuk rumah sakit itu muntah-muntah, akhirnya sampai Tiang waktu itu nggak sadar beberapa hari. Jadi baru-baru sadar tiba-tiba sudah di rumah sakit dan sudah banyak teman-teman, dan Tiang tanya, Tiang kira teman-temannya baru datang, ternyata udah nginep di sana beberapa hari gitu, 2-3 hari. Saat itu Tiang sendiri mungkin tidak mengalami keajaiban baik mimpi atau apa, tidak, cuma kejadian yang ajaib buat Tiang itu adalah bapak. Jadi ketika masuk rumah sakit waktu itu mungkin beberapa jam sebelum Tiang sadar, atau mungkin kayaknya satu malam sebelum Tiang sadar, bapak itu bermimpi gitu. Jadi bapak Tiang bermimpi bahwa Tiang dikelilingi para pandita, yang itu nyata sekali gitu. Waktu itu memang anggaplah orang tua atau orang bapak itu udah nyerah kan, karena mengingat riwayat dulu kan sudah banyak masuk rumah sakit, jadi kayaknya aduh udah anak saya itu udah nggak bakal gini lagi lah, apalagi nggak sadar kan 2 hari berapa hari gitu. Nah kemudian malamnya itu bapak bermimpi gitu, saya dikelilingi pandita di dalam satu ruangan. Jelasnya ruangan itu memang rumah sakit gitu, cuma waktu itu para pandita berdiri keliling gitu, mengelilingi itu, kemudian berdoa lah sebagaimana mestinya seorang pandita lah gitu, pandita pedanda semua katanya bapak. Dan beliau tidak mengenal itu satu persatu, cuma dari tampilan dari gini ya pastilah, karena orang tua kan anggaplah sudah lebih dulu lah punya pengalaman hidup seperti itu, jadi lebih paham, oh pandita itu seperti ini, yang ini begini-begini, jadi beliau lebih paham, jadi sangat jelas. Nah itu beliau ceritakan setelah saya sadar gitu loh. Setelah sadar beliau saat itu mungkin sempat bertemu dengan Gus Polos ya, tapi beliau tidak menyebutkan itu Gus Polos, karena beliau hanya mengingat bahwa ada satu orang yang memimpin para pandita itu gitu. Kemudian dari tanda-tandanya saya bilang, oh itu Gus Polos, saya bilang seperti itu sama bapak. Nah itu beliau sampaikan kepada Tiang, dan oh ya di sana artinya secara tidak langsung keajaiban itu saya dengar seperti itu dari bapak. Nah itu keajaiban yang kedua bagi Tiang, artinya bagi Tiang terselamatkan kembali berkat Gus Polos itu, meskipun melewati mungkin mimpi itu lewat bapak itu ya, secara tidak langsung gitu, kemudian diceritakan kepada Tiang. Dan artinya saya kenal bapak saya sendiri, orangnya jarang mau bercerita, sekali bercerita pasti satu kejadian-kejadian yang menurut saya itu langka gitu loh. Jadi ya seperti itu yang pertama, yang kedua ya, artinya keajaiban itu. Itu berkesan gitu, karena kalau mengenai mimpi jujur Tiang drama bapak tuh memang kita jarang bicara, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan mimpi aneh yang mungkin menurut beliau adalah suatu pertanda gitu, atau mungkin dianggap sebagai suatu bayangan akan terjadinya sesuatu, atau ya seperti tadi ya anugerah atau seperti itu, pasti beliau ceritakan gitu. Nah dan itu pasti terhubung satu antara yang lain gitu ya, seperti itu. Nah kemudian ada satu lagi, ini yang ketiga, jadi keajaiban yang menurut Tiang itu adalah satu keajaiban bersama Gus Polos. Suatu ketika di awal tahun 2013 menjelang 2014, saat itu saya bersama teman-teman di Tabanan kan sedang membangun pesraman. Jadi waktu itu saya baru kenal sama Gus Polos ya, berhubung dengan cerita yang pertama tadi itu, jadi kan ketemu sama Gus Polos. Nah, kemudian mungkin pertengahan 2013 menjelang 2014 di satu malam, nah kembali lagi bercerita dengan mimpi ya saya mengalami sendiri dan saya buktikan gitu. Saya bermimpi berjalan bersama Gus Polos. Saat itu Gus Polos saya lihat memakai jubah putih, kemudian diiringi beberapa teman-teman yang saya waktu itu kenal gitu.
Maaf. Kenalnya karena waktu itu saya bersama teman-teman kan sedang membangun peseraman, jadi sedang intens lah ngobrol bersenda gurau. Jadi kita berteman itu saat itu mungkin hubungannya sangat sangat akrab ya, jadi kenal banget. Jadi dalam mimpi saya bertemu sama Gus Polos, kemudian Gus Polos saat itu pakai baju jubah putih, kemudian kami artinya tiang bersama Gus Polos berjalan-jalan di suatu tempat. Nah pada saat itu peseraman yang kami bangun bersama teman-teman itu memang sedang dalam pekerjaan, artinya semua masih berantakan, ada obat taku karena ya kami swadaya yang membuatnya bersama teman-teman. Ada obat taku banyak, kemudian ada pasir berserakan banyak, pokoknya masih belum tertata dengan baik. Ya, tentu saja waktu itu bangunan atau bentuk peseramannya masih belum jelas, artinya saya pun saat itu belum belum bisa mengira bangunannya seperti apa, bertingkat atau apa, masih belum jelas gitu. Karena kita terbiasa mungkin bersama teman-teman ya udah buat-buat aja kayak gitu. Nah kemudian di dalam mimpi itu saya berjalan-jalan bersama Gus Polos memakai jubah itu, dan Gus Polos sempat bicara menyeletuk lah saya di dalam mimpi itu, inilah peseraman kita. Wah siapa ini Gus Polos ini, kok mesti itu dalam mimpi saya gini gitu. Tapi waktu itu Gus Polos bersama teman-teman, artinya banyak orang, artinya semua memakai baju putih seperti itu. Kemudian jelas banget artinya penggambaran waktu itu. Nah keajaibannya adalah bukan saat itu langsung gitu, karena mimpi itu berkesan, cuma ya terlewat begitu saja lah, artinya selang beberapa tahun ya berlalu aja, tapi masih berbekas gitu. Aneh aja, dan itu jarang saya ceritakan, mungkin ini salah satu yang saya mungkin tuh menceritakan itu. Kemudian setelah sekitar tahun 2018 ya, mungkin saat itu peseraman yang kami buat bersama teman-teman sudah bisa dibilang sudah rampung ya, sampai berapa tingkat. Dan saya kaget gitu. Kagetnya apa? Kaget setelah saya, nah di depan peseraman itu kan ada villa. Nah, villa itu kedudukannya kalau dari peseraman, karena peseramannya bertingkat. Jadi kalau saya naik ke villa itu jadi kelihatan hampir bangunan peseraman tuh kelihatan hampir semua bentuk peseraman itu terlihat. Dan saya kaget gitu sekitar tahun itu 2018 itu. Saya kaget. Nah, kagetnya itu berhubung dengan mimpi itu gitu. Loh, ini nih seperti dejavu gitu. Saya diberikan maaf ya, seperti diberikan bocoran waktu di mimpi itu kayak gini loh. Dan saya benar-benar sampai bengong melongo loh. Ini kan yang waktu dibilang saat mimpi itu persis segi tempatnya, rumput-rumputnya gitu. Makanya saya ini gimana ini sama Gus Polos nih. Jadi ini nih salah satu bagi saya ya, kembali lagi karena nomor 2 dan nomor 3 ini adalah satu mimpi gitu, tapi mimpi yang terhubung dengan satu kejadian ya, bagi saya ini adalah satu keajaiban itu. Itu yang ketiga gitu. Nah, jadi dari 3 itu semua berkesan sih gitu. Masih banyak lagi sebenarnya, mungkin di lain kesempatan saya akan cerita lagi. Jadi kembali lagi, terlalu banyak keajaiban bersama Gus Polos. Meskipun bagi saya beliau tuh misterius. Jadi itu pengalaman saya. Jadi seperti ini kan. Terima kasih atas kesempatannya. Om Santi. Ya demikianlah. Jadi kita senang membicarakan sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, kan begitu. Jadi maksudnya apa? Ya maksudnya jelas. Di Bali bukan hanya ada satu Gus Polos, mungkin banyak ada ya Gus Polos yang lain dalam nama-nama lain. Tetapi tetap jangan-jangan kita orang Bali suka produk impor ya. Jadi ibarat seperti gajah di pelupuk mata gitu. Jadi kuman di seberang lautan itu terlihat. Ya kalau kita baru mendengar keajaiban, tidak semua sih guru-guru India seperti itu ya.
ya sudah mengaku Brahman kan begitu. Tidak semua, saya tahu kok. Salah satu guru saya Maharshi Mahesh Yogi nggak pernah mengaku Tuhan ya. Beliau selalu mengaku murid daripada Guru Dev yang mengajarkan pengetahuan Guru Dev kan begitu. Itu jadi tidak semua guru ini ya, tapi yang justru yang mengalir deras di Bali ini adalah maaf kalau saya bilang itu cukup halu mengaku Brahman gitu. Padahal di bab 11 Sloka 1 aja Arjuna dengan jelas menyampaikan bab 11 Sloka 1 Bhagavad Gita bahwa yang ditunjukkan di bab 10 dan selanjutnya itu adalah adiatma, pribadi Tuhan, bukan Brahman gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin lah akan diingkari di bab 8 Sloka 3 disebutkan bahwa yang tak terbatas dan tertinggi itu adalah Brahman. Sementara wujud mandiri dari Brahman atau inkarnasi wujud-wujud dalam wujud itu adalah disebut adiatma kan begitu. Jadi ya karena bukunya halu, penerjemahnya halu ya jadilah halu-haluan. Nah syukurlah orang-orang maaf orang-orang yang hebat di Bali tidak pernah mau mengaku Tuhan ya. Mungkin karena sudah sangat kuat alam Bali ini menyimpan mengenai peringatan setiap 6 bulan sekali kemenangan Dharma melawan Adharma, yaitu dengan cerita Mayo Denawo, seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan gitu. Jadi seperti yang selalu kita dengar dari Beligos Polos bahwa tugas seorang yang tercerahi adalah mengajarkan umat manusia untuk terhubung kepada Tuhan, bukan menjadi Tuhan. Itu nggih. Terima kasih Jeromongku sudah memberikan testimoni yang nyata real. Semoga bermanfaat bagi semeton semua untuk mengingatkan kembali bahwa jangan terlalu percaya produk import. Kita justru harus cara pebesan penggelingsir rago di Bali nyen tunen munganin taksu yang sengi rago pedidi gitu. Mari kita hargai sulingih kita, penggelingsir kita yang sudah benar-benar mencapai kualitas mukti, agar beliau ditempatkan bukan sebagai Tuhan tetapi sebagai guru loka atau guru di dunia ini untuk mendapatkan pengetahuan. Inggih, suksemo semeton sami para pemirsa. Om Santi 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 Om.